Untuk hari ini, Bapak Ibu, kita akan melihat, memotret bagaimana membedah potensi pasar Australia bagi produk ekspor Indonesia. Next. Next. Baik. Bapak Ibu, Australia ini negara tangga kita yang terdekat ya untuk perdagangan. Kita memiliki sejarah yang panjang dengan Australia. Australia merupakan negara yang secara geografis dekat, secara teritorial dan politikal dan juga masalah-masalah perdagangan itu sangat intens sekali dengan Indonesia. Australia ini gabungan multicultural, Bapak Ibu. Jadi hampir dikatakan super lengkap lah, negara yang memiliki banyak multi etnis dan multinasional di sini yang memperkaya kekayaan dan budaya Australia. Australia ini merupakan ekonomi terbesar ke-13 di dunia ya di tahun 2024 tercatat dengan perkiraan penduduk itu sekitar 26,9 juta jiwa, di mana multi etnis ini yang paling besar adalah etnis dari Eropa, Bapak Ibu. Eropa dan diikuti dengan Asia dan sebagainya. Next. Untuk pembagiannya adalah kota terbesar di Australia itu adalah Sydney, Melbourne, Brisbane, dan Perth. Untuk seluruh jumlah diaspora Indonesia yang ada di Australia itu sekitar kurang lebih 100 ribu, Bapak Ibu, 100 ribu, di mana sepertiganya itu tinggal di wilayah New South Wales, di mana Sydney adalah kotanya, New South Wales ini provinsinya, sekitar 30%, ya, sekitar kurang lebih 30 ribu jiwa. Next. Sydney ini juga merupakan, Bapak Ibu, ya perlu saya tambahkan, merupakan kantong bisnis dan perdagangan di Australia, di mana hampir 80% perputaran ekonomi ini berada di kota Sydney, yang diikuti dengan kota Melbourne. Untuk hubungan perdagangan di Australia seperti kami persilakan Profesor Dr. Bayu ini Mahrapan. Ya, baik. Ya, kita sambung lagi. Indonesia dan Australia ini memiliki hubungan perdagangan. Masih ada. Beliau adalah memiliki 3 perjanjian perdagangan sampai saat ini, Bapak Ibu, yaitu perjanjian ANZFTA, IACPA, dan yang terakhir itu adalah RCEP. Untuk perjanjian bilateralnya adalah perjanjian IACPA, Bapak Ibu. Ya, ini yang sejak tahun 2020 entry into force. Perjanjian IACPA ini sudah mulai diberlakukan. Tercatat bahwa produk ekspor Indonesia dan produk impor Indonesia, ekspor dan impor Indonesia ke Australia, ini kita mencatat ada sekitar 10 produk ekspor Indonesia ke Australia itu menempati urutan pertama itu, Bapak Ibu, yaitu seperti nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances, diikuti dengan iron dan steel, electrical machinery, equipment and parts, mineral, fertilizer, footwear, apparel dan clothing, dan wood and articles of wood. Untuk produk impor Indonesia, yaitu Indonesia mengimpor dari Australia, 10 besarnya itu adalah pertama itu diduduki oleh mineral fuels, lalu diikuti natural culture fuels, sereal, Bapak Ibu, gandum, ya, pork, slop, slack and ash, meat and edible meat offal, live animals, nuclear reactor, cotton, including yarns and woven fabrics, dan sebagainya, Bapak Ibu. Next.
Nah, perlu kita ketahui bahwa seringkali teman-teman para pelaku Indonesia yang ingin mengekspor ke Australia sering bertanya pada kami bahwa kira-kira apa ya, Pak, yang bisa kita jual ke pasar Australia. Nah, sebenarnya kita memiliki misi peningkatan ekspor produk Indonesia ini untuk semua produk kecuali 3 produk yang dikecualikan, yaitu weapons, senjata. Senjata itu tidak kita perdagangkan, ya, tidak ekspor dan impor yang di handle oleh Kementerian Perdagangan, apalagi ITPC Sydney. Lalu senjata, gas, minyak dan gas tidak, itu dikecualikan. Selebihnya itu adalah semua yang menjadi objek Recording in progress. menjadi target peningkatan ekspor yang dikelola oleh Kementerian Perdagangan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk bisa mengekspor produk-produk Indonesia ke pasar Australia dengan mulus, itu kita harus mencermati regulasi impor yang ada di Australia. Karena regulasi impor inilah merupakan benteng paling depan yang harus ditembus untuk bisa mengekspor secara smooth produk Indonesia ke pasar Australia. Timbul pertanyaan ini, kan kita punya perjanjian CEPA gitu kan, perjanjian Indonesia Australia, di mana konsepnya adalah semua hambatan perdagangan sudah dikesampingkan, tarif sudah nol gitu. Mau apa lagi? Perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk perjanjian CEPA, skema perjanjian CEPA, tarif memang nol. Tidak ada import duty lagi diberlakukan untuk produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia. Tapi untuk hambatan non tarif ini masih hidup dan masih di-maintain gitu. Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus ada? Ya, harus ada karena menurut perjanjian perdagangan dunia bahwa seluruh negara-negara yang berada di dalam menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia termasuk Indonesia dan Australia itu memiliki hak untuk membuat pengaturan pada regulasi impornya untuk melindungi masyarakatnya manusia, hewan dan tanaman dari produk impor yang membahayakan dan mengancam keselamatan manusia, hewan dan tanaman. Next, selanjutnya. Oke, ini ada beberapa, ya, saya dari sekian banyak regulasi impor Australia, ini kita hanya mentabelkan beberapa yang sangat utama saja, yang sangat urgent ya untuk bisa dicermati, bahwa regulasi impor Australia itu berada dan tunduk di bawah Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. Jadi kementerian, semacam kementeriannya, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Jadi 3 skup ini dicakup dalam satu kementerian yang namanya DAFF. Ya. Nah, kementerian inilah yang mengatur dan membuat policy kebijakan importasi Australia, termasuk yang di border, di border batas-batas perdagangan Australia dengan negara-negara sekitarnya. Lalu juga ada peraturan terkait dengan daging dan makanan untuk makanan minuman. Lalu ada yang namanya BICON, Biosecurity Import Condition. Nah, ini adalah peraturan yang sangat krusial Bapak Ibu. Jadi biosecurity import dan condition ini berada di bawah pengelolaan DAFF ini, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. Kalau Bapak Ibu produknya apa saja, mau itu furniture, mau itu seafood, makanan, minuman, pastikan untuk melakukan sebelum mengekspor, pastikan untuk menelusuri melalui BICON ini apakah produk makanan, minuman atau furniture ataupun seafood atau apapun itu, bahwa produk ini tidak dilarang atau masuk dalam skema yang dibatasi Australia. Di dalam BICON ini disediakan namanya platform yang bisa menelusuri produk yang kita akan ekspor. Misalnya kita akan mengekspor udang Fanamai dari Indonesia misalnya. Nah,
Bapak Ibu cukup mengetikkan produk ini di platform tersebut atau kode HS-nya di platform ini, lalu di-enter, nanti akan keluar di situ keterangan yang jelas dan komplit apa-apa saja yang wajib dipenuhi oleh produk ini sebelum masuk ke pasar Australia. Apakah dia perlu izin ekspor, izin impor? Ya perlu dicatat Bapak Ibu bahwa tidak semua produk memerlukan izin impor di Australia. Tidak semua. Jadi perlu diketahui di sini nanti ada nanti keterangannya. Terus apakah produk ini masuk yang dilarang? Kalau sudah dilarang ya nggak mungkin lagi kita meneruskan untuk menelusuri produk ini kan seperti itu ya kalau dilarang. Ataukah yang dibatasi? Ataukah ada persyaratan lain yang mengikuti yang harus dilengkapi oleh importir maupun eksportir untuk bisa mengekspor produknya ke pasar Australia? Contoh misalnya kopi, Bapak Ibu ya, kopi. Kopi ini kalau ekspor ke Australia itu di bawah 20 kg itu nggak perlu import licensing, nggak perlu izin impor. Tapi di atas 20 kg ini wajib ada namanya import licensing. Ya seperti itu. Lalu ada lagi persyaratan tambahan yaitu si pengekspor atau produsen itu harus menyertakan sertifikat SPS, sanitary phytosanitary, yang menerangkan bahwa produk ini merupakan produk yang aman untuk tidak terkena penyakit dan aman untuk dikonsumsi. Biasanya itu bisa diambil dari provinsi-provinsi di seluruh Indonesia ya, badan-badan karantina yang ada di provinsi-provinsi. Lalu beberapa hal yang perlu dicermati yang merupakan persyaratan untuk bisa melakukan ekspor pasar Australia itu adanya deklarasi asal, lalu label berbahasa Inggris karena negara ini merupakan negara yang berbahasa Inggris, Bapak Ibu. Informasi alergen, nah ini alergen Bapak Ibu, jadi ini merupakan yang sangat-sangat krusial ya, jadi banyak sekali produk-produk kita dari Indonesia yang tidak mencantumkan informasi alergen makanan ini mengandung alergen atau tidak, sehingga ini kalau dikonsumsi ini akan sangat membahayakan dan mengancam jiwa manusia ya. Jadi ini perlu dicermati. Lalu kode batch dan sebagainya. Ini yang masuk dalam kategori pengaturan ekspor produk-produk yang bisa diimpor oleh Australia. Next. Oke, nah, kita bicara soal peluang pasar F&B Indonesia di Australia, Bapak Ibu. Untuk nilai impor makanan olahan itu cukup besar, Bapak Ibu, 13,4 miliar US dollar ya. Dan di Australia sendiri itu banyak sekali, seperti saya katakan, ini negara multi etnis. Jadi di sini banyak sekali supermarket modern dan juga supermarket yang mengusung nationality atau etnis-etnis tertentu, misalnya groceries India, dijual semua produk India, makanan minuman India. Terus groceries Indonesia banyak di sini Bapak Ibu, apalagi wilayah New South Wales ya, provinsi NSW New South Wales, di mana Sydney merupakan ibu kotanya. Ini sangat mudah ditemukan groceries yang menjual produk Indonesia seperti spices, mie, makanan-makanan olahan ya di Sydney ini. Jadi seperti saya katakan bahwa semuanya itu banyak mengusung produk yang mengadop culture budaya masing-masing. Nah, populasi Asia di Australia cukup tinggi, Bapak Ibu, sekitar 17% dari total penduduk Australia. Ya. Dan ini memperkaya juga makanan dan masakan di seluruh Australia ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk wilayah seluruh Australia ini, Indonesia itu memiliki sekitar 80 sampai 90 restoran, Bapak Ibu. Sebelum COVID ini sangat banyak, di atas 100, tapi ketika setelah COVID banyak yang tutup dan tidak buka lagi. Bisa Bapak Ibu bayangkan bila ini dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand, mereka memiliki 4.000 restoran, Bapak Ibu. 4.000 dibandingkan 80 kan sangat jauh sekali ya. Vietnam 4.000, Thailand 4.000, dan mereka ini mengimpor spices mereka, bumbu mereka dari negara masing-masing, dan ini memperkaya masakan mereka.
sehingga masyarakat Australia itu sudah sangat familiar dengan masakan Thailand dan Vietnam di Indonesia, di Australia. Dan ini merupakan tantangan ini Bapak Ibu buat kita untuk bisa mengembangkan dan mengekspor bumbu-bumbu Indonesia yang terkenal ya supaya bisa dipergunakan untuk memperkaya kuliner di Australia. Next. Masyarakat Australia ini adalah masyarakat yang gemar mengkonsumsi makanan sehat, Bapak Ibu. Apalagi yang ada deklarasi organik, ya. Jangankan makanannya, packnya saja, packagingnya saja pun mereka perhatikan gitu. Bagaimana mereka sangat comply kepada penghormatan kepada lingkungan hidup, artinya suatu makanan yang dikemas dalam packaging yang menghormati lingkungan hidup, misalnya ketika packaging ini dibuang bersatu dengan alam dan tidak merusak lingkungan, ini mereka semakin respect gitu, semakin dikejar gitu, Bapak Ibu. Jadi ini perlu diperhatikan ya untuk bisa mempertimbangkan bagaimana memformulasikan produk kita ini ke dalam konsep yang penghormatan kepada lingkungan hidup. Next. Nah, ini adalah jalur distribution channel untuk produk food and beverage. Seperti yang saya katakan, toko Asia Independent, atau Asian Groceries banyak di wilayah Australia. Supermarket mainstream ini, Coles, Woolworths, khusus untuk produk berizin penuh, ini merupakan supermarket modern Bapak Ibu yang menjual seluruh produk-produk. Untuk Coles itu banyak makanan minuman, hampir sebagian besar itu makanan minuman. Ya, untuk Woolworths juga ya ada beberapa juga supermarket seperti Kmart nggak ada di sini nih. Itu ada juga menjual bukan cuma makanan minuman, tekstil juga banyak dijual, sepatu, tas dan sebagainya. Ya, ya peran diaspora Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan bahwa untuk keberhasilan ekspor ini bukan cuma kita berharap kepada potensi pasar dan jaringan kita di Australia oleh pengusaha antara Indonesia dan Australia, namun perlu juga pertimbangan bantuan dari diaspora Indonesia, Bapak Ibu, karena kekuatan diaspora Indonesia di pasar Australia ini sangat besar sekali. Contoh di pasar Sydney ini kita punya ada beberapa pengusaha diaspora Indonesia yang sudah puluhan tahun malah melintang sebagai importir produk Indonesia. Dan mereka merupakan pemain besar di sini Bapak Ibu, sudah lebih dari 20 tahunan lah berdomisili di Australia. Dan perlu untuk menjalin hubungan yang baik, mengembangkan jaringan kita untuk bisa membantu peningkatan ekspor produk Indonesia ke pasar Australia. Next. Ini tadi sudah kita singgung. Next. Oke, sebelum kita masuk furniture, coba slide sebelumnya lagi. Oke, saya ingin menceritakan sedikit ya sebelum kita masuk ke furniture nanti. Beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa produk Indonesia yang nggak bisa masuk ke pasar Australia karena ditenggerai mengandung produknya ini mengandung zat yang dilarang, Bapak Ibu, yang dilarang untuk dikonsumsi oleh manusia dalam jumlah tertentu. Mungkin saya tidak akan memberitahu nama perusahaannya, walaupun Bapak Ibu bisa dengan mudah mendapatkan linknya untuk mengetahui nama perusahaannya, karena di Australia sendiri itu ada dikeluarkan laporan periodik, Bapak Ibu, laporan periodik di mana diumumkan nama-nama perusahaan dari berbagai negara yang mana produknya itu dilarang masuk ke pasar Australia berdasarkan uji lab yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Jadi di pintu border dia sudah tertahan gitu Bu, karena mengandung makanan yang mengandung zat yang tidak diperbolehkan. Misalnya pada bulan Oktober ya tahun 2024 yang lalu itu beberapa perusahaan Indonesia
itu tidak diperbolehkan masuk pasar Australia untuk produk yang mereka jual karena mengandung seperti fried peanut, kacang ya, kacang goreng, terus karena di dalam kandungan kacang goreng tersebut terdapat yang namanya hidroasenik acid, Bapak Ibu. Masing-masing perusahaan itu membawa sekitar mengandung kacang fried peanut kacang itu mengandung sekitar 217 mg per kilogram. Lalu ada yang 111 mg per kilogram, ada yang 116 mg per kilogram, ada yang 126, 94, dan 125. Sedangkan untuk kacang, untuk makanan yang terbuat dari bahan kacang ini hanya diperbolehkan 10 mg per kilogram untuk ambang batas untuk hidrocyanuric acid yang diperbolehkan. Jadi Bapak Ibu yang sekarang hadir di pertemuan kita ini mohon diperhatikan ini. Nanti kalau setelah ini nanti ingin berkonsultasi, kita akan sediakan waktu mungkin di beberapa kesempatan lainnya. Terus ada lagi produk yang mengandung cassava chips, Bapak Ibu. Nah, cassava chips ini diperbolehkan, dikecualikan karena cassava mentah itu tidak mengandung zat yang tidak diperbolehkan. Apalagi ini sudah dimasak dengan baik ya. Seperti itu. Lalu untuk produk-produk lainnya misalnya untuk produk manggis. Nah, ini kan produk yang sudah lama sekali nih jadi masalah besar. Karena apa? Manggis bila masuk ke pasar Australia itu harus diadakan pesticide, penyemprotan pestisida ya untuk mematikan seluruh mikroorganisme yang berada di kulit manggis tersebut. Sementara apabila ini dilakukan, ini akan mengakibatkan manggis itu keras dan rusak. Nah, ini satu argumen yang dibangun oleh Australia bahwa kewajiban untuk mengadakan penyemprotan ini sangat penting sekali karena ini akan dikonsumsi oleh manusia, sehingga kita sangat kesulitan. Dan ini pemerintah Indonesia pada saat ini sedang mengadakan negosiasi dengan pemerintah Australia bagaimana cara untuk penyelesaian masalah ini. Apakah penyemprotan pestisida pada manggis ini bisa dilakukan dengan cara lain? Nah, itu masih dalam penjajakan untuk negosiasi, Bapak Ibu. Next. Ya, furniture, kita pindah ke furniture. Kalau furniture, Bapak Ibu, ini furniture Indonesia sudah dikenal sangat bagus, sangat bukan cuma bukan wilayah Asia, tapi dunia sudah mengakui gitu. Kita punya banyak resources furniture di wilayah terutama di daerah Jawa Tengah. Untuk potensi ekspor furniture Indonesia, Bapak Ibu, Australia itu mengimpor furniture sebesar 6,1 miliar data tahun 2024. Dan Indonesia menempati peringkat ke-6 untuk furniture kayu ke Australia, di mana rotan, kayu jati, dan ini merupakan produk unggulan Indonesia ke pasar Australia. Next. Nah, sama prosedurnya ketika kita mau mengekspor produk makanan juga, Bapak Ibu juga harus paham, harus mempelajari bagaimana cara mengenali produk ini, terutama furniture ini, apakah ini merupakan objek yang dilarang, terutama untuk kayu-kayu tertentu, Bapak Ibu. Kita harus input kode HS-nya, nama produknya ke Biosecurity Act tadi, untuk mengetahui apakah produk dari jenis kayu ini dilarang masuk ke Australia, ataukah ada tambahan lain yang bisa yang perlu dilengkapi sebelum ini masuk ke pasar Australia. Jadi perlu dipelajari ya, perlu diketahui dulu melalui Biosecurity Act tadi. Ada beberapa jenis kayu yang tidak perlu import licensing, Bapak Ibu, seperti misalnya kayu untuk gentong wine. Nah, itu tidak perlu. Tapi ada jenis-jenis kayu lain yang memerlukan import licensing, izin impor, yang mana ini harus dicermati. Nanti bisa diketahui dari Biosecurity Act itu Biosecurity Act platform tadi, apabila Bapak Ibu bisa menginputnya sesuai dengan nomor kode HS produk kayu yang Bapak Ibu mau ekspor ya.
Ini merupakan tren dan preferensi konsumen, Bapak Ibu. Konsumen di Australia itu menyukai yang natural handmade, ya, yang inovatif. Terus Indonesia juga dikenal dari segi desain dan kualitas. Pengrajin-pengrajin Indonesia itu sangat-sangat tangguh dan punya dedikasi untuk menghasilkan produk yang sangat berkualitas, dan itu sudah dikenal di pasar Australia. Dan juga orang-orang Australia itu, Bapak Ibu, bukan cuma menyukai mode dan inovatif, tapi mereka juga kadang-kadang itu perlu tahu bagaimana storytelling dari kayu tersebut. Misalnya ada kayu misalnya table yang sangat artistik dari Jepara, terus dari Bali misalnya juga, dan mereka perlu dikasih pemahaman nih, kita buat di dalam latar belakang company profile kita baik bahwa kayu ini mengadopsi culture Indonesia di masa lalu, di mana ini lahir dari perjuangan Indonesia dalam menghasilkan produk-produk yang hebat untuk dijual ke mancanegara yang diadopsi dari culture Indonesia. Hal-hal semacam ini yang harus bisa dijual, Bapak Ibu, dan mereka sangat menyukai hal-hal seperti itu, ya. Next. Nah, bagaimana distribution channel untuk furniture ini? Di sini ada beberapa distributor besar untuk furniture dan homeware, Bapak Ibu, seperti IKEA, Temple dan Webster, Bunnings. Nah, Bunnings ini semua dijual ini furniture, terus dari yang besar-besar sampai yang kecil-kecil, sampai gantungan kunci. Bunnings Warehouse ini salah satu pemain besar untuk produk furniture dan homeware di Australia. Untuk IKEA, kita sama-sama tahu bahwa IKEA ini banyak di seluruh dunia, Bapak Ibu, ya. Ini untuk furniture, mereka ini sekarang lagi naik daun di Australia dan mendapatkan pangsa pasar yang khusus di pasar Australia untuk IKEA. Oke. Selain untuk sumber-sumber jalur distribusi furniture secara offline, ada juga secara e-commerce, Bapak Ibu. Di sini ada disajikan yaitu freedom.com.au, zani.com.au dan sebagainya. Next. Oke. Tadi kita sudah sempat singgung ini, Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu memiliki produk yang unik dan berencana untuk melakukan ekspor ke pasar Australia untuk furniture dan homeware ini, pastikan bahwa produk tersebut merupakan produk yang berkualitas dan comply dengan eco lifestyle. Ini akan memperbesar peluang produk tersebut mendapatkan hati di konsumen Australia, ya. Dan apabila ada sertifikasi legalitas perlu dicantumkan juga, jadi diketahui dari mana asal-usul dari kayu dari furniture tersebut. Ada beberapa pameran yang bisa diikuti di pasar Australia, ya, termasuk di dua kota yang sangat dominan untuk pameran furniture dan homeware ini, yaitu Sydney dan Melbourne. Itu pameran Decor Design Expo di Melbourne, ya, ini perlu diperhatikan. Untuk di Sydney sendiri ada namanya Live Insta Sydney, Bapak Ibu. Di kota-kota lain seperti Brisbane juga ada, cuma lebih kecil skupnya, ya, karena kepadatan penduduk dan jumlah perputaran ekonomi itu ada di kota Sydney dan Melbourne tentunya. Next. Oke, seafood dan produk olahan laut, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu saya tekankan, ya, terkait seafood dan produk olahan laut. Karena ini sedikit lebih complicated dari produk yang lain, walaupun tidak bisa saya katakan bahwa sangat sulit ekspor untuk seafood dan produk olahan laut. Sama lah, masing-masing punya challenging yang sama dengan produk-produk sebelumnya, ya. Nah, Australia sendiri ini negara yang kaya akan seafood sebenarnya, Bapak Ibu. Cuma ada untuk domestic consumption mereka perlu juga mengimpor varian lain yang mereka tidak hasilkan atau less production mereka di pasar Australia ini. Dan Indonesia merupakan salah satu pemasok supplier ekspor utama
Australia untuk seafood dan produk olahan laut itu, terutama untuk tuna, udang bandeng, ikan olahan beku, Bapak Ibu. Untuk kompetitor kita biasanya ini ada beberapa dari beberapa negara, Bapak Ibu, sekitar 70% makanan laut yang konsumsi ini Australia mengimpornya dari Asia, Selandia Baru dan tempat lainnya, di mana produk-produk ini didominasi dari Thailand, RRC, Selandia Baru dan Vietnam. Ya, untuk jenis ikan basa atau lele, ya, filet basa atau lele yang dibekukan dan dicairkan dari peternakan di Vietnam. Nah, ini banyak membanjiri pasar Australia, Bapak Ibu. Ya, di mana produk ini biasanya berbiaya rendah. Putih daging tanpa tulang dan rasa netral membuat ikan ini menarik konsumen Australia, ya, dan merupakan alternatif protein selain ayam dan sapi. Negara pengimpor terbesar produk untuk cumi beku, ya, ikan kaleng, filet beku, udang utuh beku dan olahan. Negara Australia itu melakukan impor dari beberapa tempat, Bapak Ibu, itu Thailand, Selandia Baru, Vietnam, dan RRC. Di mana Thailand ini sumber utama tuna kalengan, udang beku, dan berbagai jenis lainnya. Next. Nah, ini persyaratan dan regulasi, Bapak Ibu, yang perlu diperhatikan. Sama seperti tadi prosesnya untuk furniture dan makanan olahan tadi, yaitu kita pastikan apakah ini merupakan produk yang dilarang atau masuk dalam kategori pelarangan, karena kita perlu cermati ya, beberapa tahun yang lalu itu pernah kejadian udang Fanamae ditengarai mengandung merkuri dan racun, sehingga pemerintah Australia melakukan block ban terhadap 14 negara yang mengekspor produk udang Fanamae ke pasar Australia. Namun setelah diadakan penelitian lebih lanjut, dikurangi lagi menjadi 10 negara, jadi 4 negara sudah dilepas lagi gitu, termasuk Indonesia sudah bebas pada waktu itu. Jadi semua itu akan diupdate di dalam peraturan Biosecurity Act tadi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang misalnya punya udang Fanamae atau snapper atau tuna ya dari Indonesia, dipastikan memasukkan kode HS maupun nama produk tersebut ke Biosecurity Act tadi untuk memastikan apakah ada peraturan yang masuknya produk tersebut ke pasar Australia. Jadi ada lagi namanya wajib HACCP, ya, Hazard, sertifikasi kesehatan dan fasilitas pemrosesan berizin ekspor, ini perlu diperhatikan. Lalu untuk ketentuan label harus jelas, nama latih ikannya, metode tangkap, area perairannya, dan juga termasuk siapa pengekspor dan siapa pengimpornya, Bapak Ibu. Perlu dicantumkan di labelnya, nama pengekspornya dan nama importirnya. Dan nama importirnya juga nama perusahaan dan alamatnya, Bapak Ibu. Itu perlu diperhatikan untuk bisa mempermudah produk ini dikenali dan tidak terhambat masuk pasar Australia. Next. Ini saluran distribusi produk laut, ya, ada beberapa seperti Taike, Iga, ya. Juga ada beberapa supermarket non modern, ya, tapi dalam masih kecil gitu ya. Di sini semua supermarket modern semua sebenarnya, Bapak Ibu. Tidak ada, kalau Indonesia kan ada namanya pasar becek, ya, pasar becek. Kalau di sini itu nggak ada, tapi yang membedakannya ada skalanya gitu ya. Untuk skala-skala besar seperti Taike dan Iga ini menjual ikan-ikan segar, ya, dan juga selain itu ada yang dalam toko-toko kecil-kecil, tidak seperti supermarket besar, tapi cukup segar dan harganya sangat bersaing, ya. Untuk distributor cold storage dan frozen food wholesaler banyak di pasar Australia yang bisa menjadi distribusi channel untuk produk seafood dan produk olahan laut.
Untuk online juga bisa dicoba untuk Aussie Seafood House, Catch Marketplace, di mana ini tersajikan menjadi pilihan alternatif bagi konsumen-konsumen Australia yang mungkin tidak punya waktu atau tidak punya preferensi untuk melakukan pembelajaran secara offline, bisa mengunjungi online khusus frozen item dimaksud. Next. Nah, ini strategi penetrasi pasar seafood, Bapak Ibu. Perlu diperhatikan juga kualitas dan ketertelusuran produk, traceability, Bapak Ibu, bahwa produk ini produk yang bertanggung jawab, ya, dan didapatkan dengan menghormati penghormatan kepada lingkungan hidup. Ya. Ini kalau pasar Australia ini sangat concern terhadap produk traceability, Bapak Ibu. Jadi mereka itu merasa firm dan nyaman apabila ya dia mengetahui produk tersebut didapatkan dengan cara yang bertanggung jawab. Ya. Lalu membangun kerjasama dengan distributor Horeca dan Asian Restaurant Chain, Bapak Ibu, ini penting, perlu diperhatikan, ya. Dan hal lain yang perlu diperhatikan adalah adaptasi kemasan, di mana labelingnya itu harus jelas, ya, harus jelas dan menjaga kualitas produk yang dipasarkan di pasar Australia, mengadop informasi nutrisi, petunjuk penyajian dan sebagainya. Cara lain ya Bapak Ibu ya ikut serta dalam expo seperti Seafood Expo Asia Pasifik, juga menghubungi ITPC Sydney dan Atasa Perdagangan di Canberra untuk bisa dipertemukan dengan calon-calon buyer-buyer potensial, Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu itu kita pernah mendapatkan buyer Australia yang mereka mencari fresh seafood dan live seafood ya untuk beberapa jenis ikan seperti udang fanamai, snapper, lobster, cumi, octopus, ada beberapa itu daftarnya saya nggak ingat lagi. Sampai-sampai beliau ini datang sampai ke Indonesia, Bapak Ibu. Jadi kita fasilitasi waktu itu untuk bisnis matching dengan 5 perusahaan di Indonesia di sekitar wilayah Jabodetabek sampai ke Bogor pada waktu itu untuk mencari resources produk Indonesia untuk seafood ini. Dia juga melakukan kunjungan ke beberapa tempat di wilayah Sulawesi dan Bali. Cuma sayangnya ikan ini kan musiman, Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya tidak musimnya ini sangat susah, dan nelayan tidak pergi ke laut pada masa ikan ini dibutuhkan di pasar Australia. Nah, karena orang Australia ini kan, buyer Australia ini memerlukan yang namanya sustainability produk, pasokannya harus lancar terus supaya ya bisnis mereka tetap berjalan gitu. Ini perlu diperhatikan ya gitu. Next. Oke, ini semacam kesimpulan dari semuanya, tantangan dan strategi Bapak Ibu. Jadi, satu, Biosecurity Act ini. Jadi, bukan cuma Indonesia Bapak, ini diberlakukan untuk semua negara yang jadi mitra dagang Australia. Ya, baru-baru ini bisa Bapak Ibu mencermati ya yang namanya kebijakan Amerika yang menaikkan tarif sampai gila-gilaan ya, termasuk Indonesia pada saat itu, dan Australia juga kena imbasnya. Amerika sendiri mengakui bahwa Biosecurity Act yang dikelola oleh Australia merupakan yang terketat di dunia, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak mau tahu bahwa demi untuk melindungi masyarakat kami, Biosecurity Act ini harus diberlakukan, Bapak Ibu. Jadi mau nggak mau, ya suka nggak suka harus kita taati karena ini merupakan otoritas dari pemerintah Australia gitu. Jadi pelan-pelan harus ditelusuri dan harus dipastikan bahwa semua produk kita ini yang mau kita ekspor ke pasar Australia comply dengan peraturan Biosecurity Act tadi. Biaya logistik dan sertifikasi, biaya logistik ini besar. Indonesia Australia sebenarnya tidak terlalu jauh, tapi kenapa misalnya dari produk-produk dari Amerika Latin maupun China itu lebih murah? Padahal itu lebih jauh seperti itu ya. Biaya logistik ini memang harus tricky.
biaya logistik. Jadi bagaimana kita mencermati adanya kecukupan space di logistik tersebut, bagaimana mensiasati ekspor kita ini supaya tidak terlalu cost ya, dan tapi mendapat keuntungan di pasar Australia. Apabila misalnya produk kita ini nggak banyak, trial dulu gitu ya, kita mungkin bisa sharing space lah dengan teman-teman UKM lainnya yang memiliki kepentingan yang sama, tapi produknya berbeda ke pasar Australia gitu. Kita juga punya beberapa diaspora Indonesia di sini yang bekerja di bidang logistik, Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa memanfaatkan networking dengan mereka, bisa mendapatkan harga yang pantas dan yang wajar gitu. Ya syukur-syukur bisa didiskon gitu. Bukan tidak mungkin, tapi itu mungkin. Ini kan bagaimana caranya supaya produk Indonesia ini bisa diekspor smoothly ke pasar Australia dengan ongkos yang seringan-ringannya. Oke. Lalu minimnya distribusi lokal, Bapak Ibu. Jadi perlu yang tadi saya katakan bahwa kita menjalinkan networking, menjalin hubungan networking dengan diaspora-diaspora Indonesia kita di pasar Australia. Kita cukup beruntung Bapak Ibu, di pasar Australia ini kita punya ada hampir 100 ribuan diaspora Indonesia. Dan sebagian dari mereka itu uh, menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai importir produk-produk Indonesia. Nah, ini kan keuntungan bagi kita. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan dengan diaspora Indonesia dan bisa mendapatkan channel distribusi dan bisa mendapatkan buyer potensial dari mereka gitu, dari para diaspora Indonesia kita di sini. Ya, bisa memanfaatkan bagaimana distribusi ini bisa berjalan maksimal di pasar Australia. Kalau strategi tadi sudah kita bicarakan. Oke, next. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait dengan penetrasi produk-produk pasar Indonesia ke pasar Australia. Semoga bermanfaat. Nanti kita bisa mengembangkannya melalui diskusi berbagi insight dan pemikiran dengan aktivitas ini. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Kristorus. Ya, ini mungkin sudah banyak juga beberapa nanya ya, mohon bersabar Bapak Ibu sekalian. Nanti ada sesi Q&A dan beberapa sudah menyampaikan pertanyaan, nanti akan kita bacakan satu persatu sesuai dengan komunitasnya nantinya. Baik, untuk selanjutnya mohon ditunggu ya Pak Christopus dan Pak Marley. Tim ITBC, kita season kedua adalah kita narasumber kedua ada Pak Eliatri yang akan memberikan solusi transaksi pembayaran internasional. Mungkin nanti Bapak Ibu juga akan menghadapi hal-hal seperti ini. Ya, kami persilakan Pak Eli, monggo. Ya, terima kasih Mas Justin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia dan selamat siang waktu Sydney. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan tetap produktif ya dalam mengikuti program Zoominar ya, Unlocking Opportunities Market Export Series 2025 gitu ya. Ini dengan tema Expanding Export Reach to Australia. Ini dengan Expora dan ITPC Sydney, Indonesian Trade Promotion Center. Ya, yang saya hormati Pak Chris Barutu ya, Kepala ITPC Sydney, dan juga ada Pak Marley tadi, Wakil Kepala ITPC. Selamat siang Pak, wah luar biasa pemaparan Bapak, menambah insight bagi kita semua. Kemudian yang saya hormati dan banggakan tentunya Bapak Ibu semua mitra Expora gitu ya, nasabah BNI, mitra BNI selaku pelaku usaha khususnya yang berorientasi ekspor maupun yang pendukung ekspor. Ya, Bapak Ibu ini adalah pejuang devisa bagi negara. Dan juga yang saya banggakan teman-teman BNI Movers ya, ada RM Ekspansi, PIC Hub Expora, dan tentunya hadir juga nih Pak Randy, Chief Representative Office kita yang di BNI Sydney beserta tim ya. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada divisi RPB khususnya tim Expora yang telah memberikan kesempatan kami untuk sharing dan diskusi terkait ini International Payment Solution
Yang salam hormat juga untuk Pak Nyoman Astiawan ya, GM Divisi RP BNI, Mas Justin. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Eliatri dari BNI Divisi Wholesale Transaction Product and Partnership. Ini sebagai informasi bahwa wholesale transaction ini mencakup 6 pilar gitu ya. Satu di antaranya adalah cash management, kemudian trade service, trade finance, bank garansi, supply chain finance, dan digital banking. Namun siang hari ini ataupun pagi hari ini kita akan fokus pada trade atau transaksi perdagangan tentunya cross border ya, ataupun payment antar negara gitu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, izin untuk mempersingkat waktu, mohon izin next slide Mas Justin ya. Kita akan nanti mencoba berdiskusi gitu ya, sedikit pengantar tentang perdagangan internasional, mungkin Bapak Ibu semua sudah paham. Kemudian bagaimana solusi-solusi pembayaran transaksi luar negeri ya, ada beberapa macam metode pembayaran dan kami akan memperkenalkan jaringan kami ya. Mungkin Bapak Ibu yang hadir ini kan ada di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di luar negeri. Kemudian juga nanti kita tidak sekarang ini kan pasti ke arah digitalisasi gitu ya. Jadi nanti akan sedikit saya ulas digital portal solution sedikit dan nanti akan kita buka diskusi. Next, Mas. Nah, mungkin kalau tentang perdagangan internasional, Bapak Ibu tentunya ya, ini tentunya dari sisi definisi itu dari Undang-Undang RI ya, itu perdagangan luar negeri, perdagangan ataupun mencakup kegiatan ekspor ya ataupun impor juga atas barang dan atau jasa gitu ya, atau perdagangan jasa yang melampaui batas negara. Jadi ini ada perdagangan internasional. Ini antara melibatkan pembeli dan penjual dari negara yang berbeda, hukumnya berbeda, kebiasaan, karakternya juga berbeda ya. Ini beda waktu. Kita dengan Sydney aja beda 3 jam ya, Pak Grace ya, beda 3 Iya. jam. Beda bahasa gitu ya. Kemudian beda mata uang, kita rupiah di sana Australian dollar gitu ya. Kemudian juga tentunya beda kebijakan. Ya, tadi Pak Chris sudah dengan luar biasa kebijakan di sana, importasi bagaimana gitu ya. Nah, ini kemudian kawan-kawan di sini pelaku usaha akan melakukan ekspor ya. Artinya kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean Indonesia kemana? Ke luar negeri, khususnya ke Australia lah kita yang diskusi, kita konteksnya kita batasi di Australia saja. Nah, untuk itu karena tadi ada perbedaan macam-macam ya kebijakan, bahasa dan oleh karena itu tentunya ketika akan terjadi perdagangan ini tentu ada disepakati dulu yang namanya sales contract ya antara Bapak Ibu sebagai seller nih ya, penjual dengan buyer di Australia. Tentunya harus ada sales contract. Apa itu? Tentunya ini adalah suatu persetujuan ya antara pihak satu dengan lain mengikatkan dirinya untuk kemudian menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak lain. Nah, pihak lainnya kemudian membayar yang telah dijanjikan. Nah, ini kemudian dalam konteks ini sales contract ini tentunya disepakati oleh individu ya Bapak Ibu sebagai penjual tentunya harus sepakat juga dengan pembeli di luar negeri yang di Australia gitu ya. Karena ini antar negara tentunya harus disepakati dinyatakan tegas hukum dan aturan mana yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kontrak itu. Dan alur terjadinya sales kontrak tentunya tidak serta-merta ya, tentunya eh, ada mungkin suatu promosi. Tadi Pak Kris juga menyinggung pameran misalnya. Nah, Bapak Ibu soalan ikut pameran ataupun ikut trade expo katakanlah, kemudian bertemulah di situ. Nah, bertemu belum tentu langsung kejadian kan, pasti saling inquiry ya, saling tawar menawar ya, offer, kemudian order dan akhirnya terjadilah sales contract. Nah, di sini ini pengantar sedikit ke sana. Nah, kemudian next slide-nya adalah sales contract gitu ya. Boleh next slide. Nah, sales contract ini ada paling tidak itu 4 terms gitu ya. Ya, tadi tentunya yang pertama term of goods ya. Barangnya ini apa sih yang atau komoditasnya apa sih? Tadi sudah disampaikan ada 3 besaran ya. Misalnya, oh barangnya adalah food and beverage. Barangnya adalah furniture atau homeware gitu ya. Ataupun juga seafood dan olahan laut. Nah, ini harus ditetapkan di dalam sales contract. Oh barangnya apa? Jenisnya, spesifikasinya, asal barangnya. Karena tadi kan Australia sangat concern terhadap ketertelusuran ya. Jadi asalnya dari mana. Nah, ini
mesti di-clearkan di situ, kemudian jumlah, kualitas, serta harga. Oke, di situ term of goods-nya terpenuhi. Tapi tidak hanya itu, kemudian lanjut ke bagaimana term of delivery, bagaimana syarat penyerahan dan pengiriman barang. Nah, ini tentunya keseragaman penafsiran, itu kemudian bagaimana penyerahan barangnya. Ya, di sini mungkin Bapak Ibu dulu pernah juga diskusi mengenai Incoterms gitu ya, International Commercial Terms ya. Bagaimana kalau FOB, pelabuhan muatnya, bagaimana kalau itu kemudian cost insurance and freight gitu, CIF dan sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya pelabuhan muat ya, misalnya di mana nih? Mungkin di Tanjung Perak atau Tanjung Priok atau Tanjung Mas di Semarang. Nah, ini kemudian disepakati juga port of destination-nya mana? Apakah tadi ada port di Sydney, port di Canberra, port di Australia yang lain gitu ya. Nah, ini kemudian juga harus ditetapkan di situ bahwa pengiriman sebagian atau partial shipment itu boleh tidak, kemudian transhipment boleh. Nah, ini harus disepakati dulu di dalam pengiriman barang. Ya, mungkin ngirim makanan kalau lewat laut bagaimana, kalau lewat udara bagaimana gitu ya. Nah, oke, selanjutnya kemudian ada term of documentation ya. Dokumen-dokumen apa saja gitu ya yang diperlukan dalam rangka realisasi sales kontrak tadi. Nah, mungkin tadi tentunya dokumen ini mengacu pada aturan-aturan tadi yang sudah disampaikan ya, bahwa importasi, regulasi, misalnya tadi sertifikat halal, atau ya dokumen-dokumen apa. Tapi yang inti tentunya dokumen financial ya. Ya, ini nanti ada draft, vessel, kemudian ada dokumen komersial. Nah, ini komersial ini seperti invoice, packing list. Nah, tadi COO misalnya, Certificate of Origin. Tadi kan di Australia sangat concern aslinya dari mana. Oh, origin misalnya. Oh, ini kopi dari mana ya? Bajawa, kopi dari Aceh, Gayo misalnya. Nah ini nih dokumen-dokumen apa yang harus disertakan di situ. Termasuk juga dokumen transportasi. Gimana dokumen pengirimannya ini? Menggunakan jalur laut seperti Bill of Lading atau menggunakan jalur udara airway bills gitu ya. Termasuk apakah itu harus diasuransikan. Nah, tentunya harus ada dokumen insurance. Nah, selanjutnya, nah inilah yang kemudian kita akan masuk banyak berdiskusi di sini gitu ya. Metode pembayaran ataupun term of payment-nya ini harus kita tetapkan di awal gitu ya, sehingga tidak ada dispute di kemudian hari. Jadi kita mengenal beberapa macam metode pembayaran, tapi kita soroti yang hari ini mungkin ada 4 saja nih ya. Ada yang 2 besaran gitu ya. Ada metode pembayaran tanpa penjaminan bank. Nah, di sini bank dalam kutip ya seperti hanya memfasilitasi transaksinya, tapi dokumen-dokumennya ini ya artinya tidak ada penjaminan dari bank. Itu bisa dengan cara open account, ya, kemudian advance payment, documentary collection. Jadi 3 metode ini bank tidak menjamin pembayaran. Nah, kemudian yang kedua adalah metode pembayaran dengan menggunakan penjaminan banknya. Ini kemudian yang kita kenal dengan letter of credit. Ya. Letter of credit sendiri kan adalah jaminan dari issuing bank atau jaminan dari bank penerbit akan siapa yang dijamin adalah eksportir ya Bapak Ibu sekalian nih sebagai eksportir yang dijamin oleh bank, namun harus sesuai dengan syarat dan kondisi LC. Kemudian kita mengacu juga kalau LC adalah UCP 600 dan juga standar praktek perbankan internasional. Nah, ini kita fokus di sini Bapak Ibu ya. Diskusi selanjutnya adalah syarat metode pembayaran. Mungkin next. Nah, ada solusi-solusi yang bisa kami tawarkan. Silakan boleh next Mas Justin. Ada solusi-solusi yang kita tawarkan. Ini dari tadi ya. Pertama mungkin open account. Ini sistem pembayaran apa sih open account? Ya, ini ini adalah metode pembayaran perdagangan internasional di mana barang ya dikirimkan terlebih dahulu. Ya, Bapak Ibu sekalian ini ngirimkan barang nih. Kemudian bayarnya nanti pada saat waktu yang disepakati. Nah, ini cocoknya atau biasanya nih Bapak Ibu ya sebagai eksportir sudah saling kenal dengan buyer sehingga apa? Oh, ya udah saya kirim dulu karena apa? Saya yakin karena pasti akan dibayar. Nah, tentunya ini ada keuntungan atau benefit dan kemudian juga kekurangannya, disadvantage-nya. Disadvantage-nya juga ada gitu ya. Di setiap metode pembayaran tentunya ada ya, kelebihan dan kekurangan gitu ya.
Nah, seperti open account ini tentunya harga jual biasanya lebih tinggi karena Bapak Ibu kan menyediakan barangnya dulu, baru siap dikirim. Nah, ini kemudian buyer ya, pembeli di Australia akan mendapatkan barangnya terlebih dahulu, kemudian membayarnya secara kemudian atau tempo yang disepakati. Nah, tentunya ada eh, ketidak ataupun disadvantage-nya diantaranya gitu ya. Ya tadi tidak ada jaminan pembayaran. Ya, apakah dibayar? Tidak. Bank tidak menjamin gitu ya. Kemudian resiko bayarnya telat atau bahkan tidak bayar itu pasti ada gitu kan ya. Ya. Nah, ini salah satu ini. Kemudian yang kedua. Nah, ini maaf, dengan open account ini Bapak Ibu kita kaitkan dengan risiko. Tentunya di bawah itu ada tabel risiko penjual dan pembeli. Ya, open account ini yang sangat berisiko itu tentunya di sisi Bapak Ibu atau penjual. Ya, ini risikonya tinggi. Bapak kirim belum tentu dibayar. Nah, ini sebaliknya adalah metode yang kedua, advance payment. Ya, ini adalah metode pembayaran perdagangan internasional di mana uang dibayar terlebih dahulu atau ditransfer terlebih dahulu oleh buyer kepada Bapak Ibu sebagai eksportir dan pengiriman barang itu dilakukan setelah itu ataupun bersamaan bisa atau setelahnya pada waktu yang disepakati. Sama ini kedua macam metode pembayaran ini cocoknya adalah buyer dan seller udah saling kenal ataupun buyer dan seller itu mungkin ya parent dan mother ataupun eh, apa usahanya bersama lah, usaha bersama misalnya. Itu sangat cocok gitu ya. Tentunya untuk advance payment, benefitnya bagi penjual, bagi Bapak Ibu atau seller itu bisa mendapatkan pembiayaan yang murah kan. Kan uangnya diterima terlebih dahulu. Jadi tidak perlu harus ke lembaga pembiayaan atau ke bank gitu kan. Dan nah, dan ini. Kemudian resikonya ya tentunya resikonya ini seller tidak jadi mengirimkan barang gitu ya. Jadi sudah dibayar tapi barangnya tidak dikirim atau barang yang dikirim tidak sesuai. Misalnya tadi minta grade A gitu ya, furniture dengan kayu grade A, yang dikirim furniture kayu grade B gitu ya. Nah, ini kan sudah menyalahi. Nah, ini sehingga nah, kemudian kalau advance payment itu kita kaitkan kemudian dengan risiko, makanya yang sangat terpapar risiko adalah dari sisi pembeli ataupun importir di Australia karena pembeli sudah transfer dana gitu ya, tapi barangnya nggak dikirim misalnya atau telat atau salah gitu ya tadi ya, salah kualitas misalnya gitu. Nah, itu tuh yang kedua. Nah, kemudian menginjak metode pembayaran ketiga, ini documentary collection. Nah, ini metode pembayaran seperti apa? Ini adalah metode perdagangan internasional ya, di mana eksportir menyerahkan dokumen ya ataupun bukti pengiriman barang ke banknya eksportir yang di Indonesia misalnya, ke BNI katakanlah, kemudian untuk ditagihkan kepada siapa? Importir tapi melalui bank ya. Jadi ini sudah dokumennya sudah antar bank gitu ya. Nah, ini sehingga ini biasanya cocok ya untuk ya baru kenal ya beberapa kali sudah transaksi dan mulai terjalin kepercayaan. Nah, ini pakai metode pembayaran documentary collection. Benefitnya apa? Tentunya lebih murah daripada nanti ya. Yang terakhir yang keempat adalah letter of credit. Kemudian apakah pencairan dapat dipercepat? Bisa. Kita juga mengenal bill collection financing, ya, artinya pembiayaan dari bank bisa menjembatani apa namanya pendanaan lebih dipercepat. Kemudian bank di sini tentunya membantu menagihkan kepada importir melalui banknya di Australia. Nanti akan saya cerita sedikit mengenai bank koresponden. Jadi katakanlah collection, Bapak Ibu sekalian sebagai eksportir, setelah mengirimkan barang, dokumennya ditagihkan melalui BNI, katakanlah ke Commonwealth Bank di Australia. Nah, ini akan kami tagihkan. Nah, memang disadvantage-nya, sekali lagi, tidak ada jaminan pembayaran dari bank. Apakah setelah ditagihkan itu selalu dibayar? Belum tentu. Ya, ya ini sedikit di documentary collection ini ada dua jenis gitu ya, dokumen against payment. Jadi kalau dokumennya dibayar, kita serahkan di sana. Tapi ada yang kedua adalah
dokumen again acceptance, artinya setelah mendapatkan akseptasi dokumen kita rilis. Nah ini 3 metode pembayaran perdagangan luar negeri yang tanpa dijamin bank. Nah ini masing-masing masih punya resikonya sendiri ya. Nah kemudian yang masing-masing kemudian berbagi resiko antara penjual dan pembeli ini menggunakan metode pembayaran transaksi perdagangan internasional yang keempat. Nah, di sini ada letter of credit. Nah, ini Bapak Ibu yang berbahagia, letter of credit di sini ini adalah letter of credit sendiri adalah jaminan pembayaran dari issuing bank, ya dari bank penerbit kepada siapa? Kepada eksportir, kepada beneficiary. Apabila tadi ya memenuhi syarat dan ketentuan yang ada di dalam LC-nya itu sendiri, ya, kemudian juga comply dengan UCP 600 sebagai rules perdagangannya dan juga praktek perdagangan internasional. Jadi kalau kita cocok dokumennya semua, kami menyebutnya adalah dokumennya comply atau dokumennya clean. Nah ini baru, ini bank penerbit harus membayar. Tentunya di sini benefitnya adalah terdapat jaminan pembayaran untuk eksportir, ya. Kemudian juga meminimalisir keterlambatan bayar dari pembeli. Ya, itu. Pencairan apakah bisa dipercepat? Bisa. Kita mengenal yang namanya diskonto atau bisa kita discounting atau kita financing gitu ya. Trade financing. Dan juga tentunya ini diatur sesuai dengan Incoterms. Nah, ini kira-kira metode-metode pembayaran yang bisa kami fasilitasi dari BNI. Dan tentunya di LC pun tadi juga ada disadvantage-nya, ya. Biasanya biaya tentunya lebih tinggi ya di sisi buyer karena untuk buka LC itu ada provisi atau komisinya. Kemudian nanti pada saat LC ini jenisnya usance gitu ya, itu ada akseptasi fee dan macam-macam. Memang dari sisi biaya tentunya paling tinggi. Namun biaya-biaya itu sebanding dengan risiko yang kemudian termitigasi gitu ya. Kalau tadi kan di open account, advance payment masih banyak risiko, tapi dengan demikian risikonya sudah termitigasi. Lalu memang ada risiko diskrepensi gitu ya. Jadi dokumen yang disubmit oleh Bapak Ibu sebagai eksportir atau yang disiapkan mau dipresentasikan ini memang kadang terdapat ada ketidaksesuaian atau yang kami menyebutnya diskrepensi. Dan mungkin nanti ada juga risiko dispute gitu ya. Ya, itu kira-kira boleh next slide. Ini berbagi berganti ya, Mas Justin. Iya, sebentar ya. Share screen-nya. Boleh di next slide tadi. Ya, itu kira-kira ada 4 metode pembayaran yang kita coba sampaikan di sini, Bapak Ibu, tentunya dengan berbagai risikonya masing-masing ya, mulai dari open account, kemudian advance payment, kemudian juga collection dan letter of credit. Nah, mungkin slide selanjutnya mungkin kami akan sampaikan bagaimana BNI gitu ya akan melayani Bapak Ibu sekalian gitu ya. Itu kami memiliki network gitu ya. Network di seluruh dunia bahkan ini ya. Di Indonesia juga dan ya ini kami punya cabang yang cukup untuk melayani Bapak Ibu sekalian saat ini ya. Ada kalau dari sisi kantor wilayah gitu ya Bapak Ibu, kita ada 17 kantor wilayah di 197 kantor cabang di seluruh Indonesia. Nah, tidak hanya di situ, karena BNI fokus pada international banking, maka kami memiliki cabang di luar negeri ya. Di sini ya, kita punya overseas branches itu di 8 negara, tapi ada 9 office gitu ya. Kita hadir Bapak Ibu sekalian di Singapura, ya di Hong Kong, kemudian Tokyo, New York, ya London, kemudian Osaka dengan Tokyo sama sebenarnya satu negara di beda kota. Kemudian kita hadir juga di Seoul, Amsterdam, dan yang terakhir kami September tahun lalu itu hadir di Sydney, Bapak Ibu. Nah ini. Ya, ini mungkin Pak Kris juga sering berkolaborasi lah dengan Pak Randy di sini. Kita hadir di BNI Sydney Representative Office kami. Ini ada di
lantai 30 ya, floor Salesforce Tower gitu ya. Ya ini bahwa kami di situ perwakilan bank pertama dari Indonesia yang hadir di Australia. Kemudian kawan-kawan di sana di BNI Sydney itu bisa memfasilitasi, memberikan advisory terkait investasi antar kedua negara, kemudian informasi pasar, mungkin memperkenalkan investor potensial ataupun business matching dan juga tentunya solusi-solusi perbankan lainnya. Nah, jangan khawatir, tidak hanya di Australia Bapak Ibu, kita memiliki bank koresponden. Jumlahnya 1.142 sampai saat ini gitu ya. Dari mana? Dari 92 negara. Ya, kalau bank-bank di Australia tadi kita ada 8 koresponden. Nah, ini salah beberapa di antaranya kita bisa ANZ, kemudian Westpac, ya, National Australia Bank, Commonwealth dan juga Macquarie Bank. Nah, ini Bapak Ibu, mudah-mudahan jaringan dan distribusi kami ini tentunya bisa melayani Bapak Ibu sekalian gitu ya, yang di Indonesia dan juga mungkin advisory yang ada di Australia. Nah, ini mungkin yang terakhir atau slide kami terakhir bahwa next slide, bahwa kami juga memiliki digital platform ya ataupun digital portal solution. Ya, ini sudah kami launching kemarin Oktober gitu ya, layanan digital wholesale banking itu ada BNI Direct yang tentunya memberikan experience baru kepada Bapak Ibu sekalian seluruh nasabah BNI. Ya, ini bisa corporate ya maupun SME, dan ini memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam bertransaksi gitu ya. Ya, ini bahwa ini cocok untuk Bapak Ibu untuk small dan medium, ini adalah BNI Direct Business. Ya, di sebelah, dan apabila Bapak Ibu juga sudah ada di ataupun bergabung dengan Expora, kita tentunya akan berikan spesial promo ya untuk Bapak Ibu. Nah, ini contohnya tadi kalau untuk trade dan remittance itu bisa sampai 50%. Nah, ini juga ya Bapak Ibu sekalian, apabila nanti kemudian onboarding di BNI Direct Business, mungkin kita berikan beberapa promo-promo seperti free biaya bulanan, kemudian lalu lintas giro 3 bulan, kemudian juga tentunya ini valid untuk 500 subscriber yang pertama. Ini Bapak Ibu barangkali kemudian apabila menghendaki Bapak Ibu sekalian ini kan di seluruh Indonesia, apabila ada diskusi bisa menghubungi tim kami. Next. Nah, tim kami ada di seluruh Indonesia dan boleh menghubungi tim leader kami. Ya, ini ada Mbak Feti ini untuk teman-teman ataupun pelaku usaha yang ada di Palembang, Semarang, ya, Jakarta, Senayan, kemudian Papua dan Jogja. Monggo, ini silahkan kontak Mbak Feti untuk informasi lebih lanjut. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian berada di Bandung, Banjarmasin, Malang, kan, Jakarta BSD, bisa dengan Mbak Geni. Kemudian apabila berada di Padang, Surabaya, Makassar, Jakarta, Kemayoran, bisa menghubungi Pak Hendri Hukom. Dan tim kami yang terakhir, apabila Bapak Ibu sekalian berada di Medan, kemudian Denpasar, Manado, Jakarta Kota, bisa menghubungi Bang Francis Samosir. Itu barangkali Mas Justin, sementara dari kami, mudah-mudahan bermanfaat dan kita tentunya akan membuka sesi diskusi yang demikian. Waktu kami kembalikan kepada Mas Justin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Elia, Pak Eletri, dan Pak Kris, dan Pak Mahali. Jadi, tadi banyak insight terkait dengan potensi pasar di Australia dan hal-hal apa aja yang perlu teman-teman siapkan untuk tembus pasar. Dan juga ternyata beberapa sudah melakukan pertanyaan di chat, dan terima kasih Pak Ale dan Pak Kris sudah menjawab nih. Nah, untuk session berikutnya ini kita buka resen aja teman-teman. Jadi siapa yang resen dulu nanti akan kami sampaikan dan sebutkan nama, kemudian perusahaannya, dan silakan pertanyaan. Ini dari Sudanis ya. Boleh tampil secara kamera dulu? Ya. Bintang Java ya. Silakan Sudanis dulu ya, sorry, maaf. Iya, Oke, mohon maaf Pak Bintang Java, Sudanis ready dulu ya, silakan. ya, Sebutkan perusahaan brandnya dengan pertanyaan ditujukan siapa, singkat saja Bu ya. oke, iya.
Selamat pagi, saya Sudanis Lady dari Cirebon. Pertanyaan saya untuk saya diproduksi kopi, Pak, kopi fermentasi, kopi specialty. Pertanyaan saya untuk halal, itu halalnya halal dari Indonesia atau halal dari Australia ya? Karena pengalaman kami beberapa kali mengirim barang keluar itu biasanya disesuaikan dengan negara asal negara yang akan kami kirim nanti, negara tujuan nanti. Seperti itu. Tadi kan untuk kopi juga diminta SPS ya Pak ya? Kalau di bawah 20 kilogram katanya tidak perlu ada izin-izin lain. Kalau apa namanya? Kalau pengiriman dalam bentuk dalam jumlah besar berarti dibutuhkan perizinan lain ya Pak ya? Seperti itu. Terima kasih. Baik, makasih Bu. Ya, terima kasih. Silakan Pak Kris atau Pak Alim, Bu? Gila, gue pakai daster. Ibu Endang. Ibu Langsung Endang. langsung bisa kan ya? Iya, langsung aja, Pak. Ya, Bu Endang, makasih atas pertanyaannya. Satu, halal. Di Australia itu berbeda konsepnya, Bu. Kalau di Australia itu eh, pemerintah tidak terlalu ikut campur terhadap penentuan halal tidaknya, diserahkan kepada organisasi di sini gitu. Jadi tentunya pertimbangan halalnya ya ada ya Australia gitu kan. Nah, tapi eh, sampai saat ini Indonesia dan Australia itu belum ada mutual recognition untuk produk halalnya, Bu. Jadi belum ada kerjasama kesepakatan saling berketerimaan produk halalnya. Jadi tapi masih menuju ke arah situ. Saya eh, memantau perkembangan monitornya beberapa bulan terakhir ini. Pihak Australia sudah mengajukan untuk meminta mutual recognition dengan Indonesia. Mungkin dalam waktu tidak terlalu lama diharapkan nanti sudah ada berketerimaan. Jadi halalnya Indonesia itu bisa diterima di Australia gitu. Namun baru-baru ini ada sekitar beberapa organisasi datang halal Australia itu datang ke Indonesia bertemu dengan Menteri Perdagangan. Mereka menawarkan approval halal secara gratis ya, tidak bayar. Tapi masih dalam pembicaraan lebih lanjut, Bu. Itu. Jadi sekali lagi untuk halal ini masih dalam proses berketerimaan mutual recognition, Bu. Jadi tentunya bila ini nanti sudah dalam waktu dekat mudah-mudahan berhasil difinalisasi bahwa maka nanti halalnya Indonesia itu sudah bisa diterima di pasar Australia. Untuk kopi tadi ya itu di balai-balai karantina, Bu. Gampang lah, nggak terlalu susah prosedurnya. Cukup datang ke balai karantina, bawa sampelnya, nanti di situ diuji lab sama balai karantina. Bila nanti sudah terbukti tidak mengandung penyakit yang dilarang ya, bakteri segala macam, nanti akan dikeluarkan sertifikat SPS itu nggak sulit itu, Bu. Terus yang 20 kg itu memang benar, Bu. Jadi di bawah 20 kg itu nggak perlu izin impor. Izin impornya itu yang pastinya importir Australianya yang harus mendapatkannya di Departemen Agriculture dan Fishery and Forestry Australia, itu bukan ibu dari sini karena itu izin impornya Australia gitu. Jadi ibu punya mitra dagang importir di Australia, dia yang nanti yang mengurusnya gitu loh, Bu. Nah, kalau di atas 20 kg baru izin impor itu perlu. Kenapa 20 kg itu dikesampingkan? Karena dihitung itu sampel aja lah gitu, bukan untuk diperjualbelikan. Makanya relatif lebih mudah. Tapi perlu dicermati ya, Bu. Jadi saran saya di cross check itu di biosecurity platform tadi kopinya, apakah ada persyaratan tambahan. Sepengetahuan yang saya tahu hanya itu tadi, SPS, terus bebas penyakit ya, dan tentunya kalau dia 20 kg di atas 20 kg harus saja izin impornya gitu. Saya kira itu aja, Bu. Iya, sudah cukup. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih Pak Kris dan Bu Eda. Jadi kita lanjut ke kedua ya Pak Kris. Dan Pak Ali, silakan yang dari Bintang Java Kakao. Oh iya, terima kasih Pak. Saya Dono Pak dari CV Bintang Java Expo Indo. Jadi mau discuss Pak. Jadi alhamdulillah saya ekspor, tapi bagian trading Pak ya. Jadi saya rutin cocoa powder ke Middle East Pak. Jadi ada beberapa buyer kita itu dari Australia sama New Pak ya. Jadi ada pertanyaan dua sisi Pak. Jadi dari ITIC dan dari BNI Pak ya. Pertanyaan satu begini Pak. Saya akan bercerita, bukan bercerita sih Pak,
ada keluh kesah Pak. Jadi kalau keluh kesah saya seperti ini Pak. Bagaimana saya mengklarifikasi bahwa buyer yang proses negosiasi saya itu adalah amanah Pak. Dari beberapa komunitas di ekspor di Indonesia itu sering terjadi Pak ya. Artinya sudah banyak diskusi negosiasi, ternyata salah satu pihak misalkan buyer itu tidak legalitasnya kurang kuat Pak ya. Jadi saya selaku eksportir ini meminta informasi, misalkan Pak, saya ada buyer dari Australia itu, apakah saya bisa diskus dengan ITPC sini Pak ya, untuk mengklarifikasi pesan PI si buyer ini bahwa dia memang benar actual untuk impor Pak, untuk di Australia ini. Itu pertanyaan satu Pak. Pertanyaan keduanya gini Pak, untuk LC Pak, itu memang ada beberapa kendala dari beberapa komunitas juga Pak. Ada rata-rata itu ada permintaan juga government guarantee Pak ya. Nah itu mohon apakah ada penjelasan Pak dari model termin Pak ya, apakah perlu government guarantee ataukah bagaimana untuk keamanan kita pembayaran Pak ya? Karena beberapa kejadian juga Pak, LC pun masih bisa lolos Pak ya. Nah jadi apakah bank korespondennya ini saat ketentuannya sudah fix atau memang masih ada celah Pak, apalagi sekarang kondisi pajak lagi belum fix Pak ya. Nah, cukup sih Pak pertanyaan. Moga-moga bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dono. Ya, punya pertanyaan pertama Pak Kris atau Pak Alim? Bapak silakan. Oke, baik. Makasih atas pertanyaannya Pak Dono. Jadi untuk memastikan bahwa dia ini buyer bertanggung jawab atau tidak, Pak, memang susah-susah gampang ini. Perlu diverifikasi legalitas perusahaannya dulu dari sudut legalitas perusahaannya. Di Australia sendiri itu ada namanya pendaftaran perusahaan, kita bisa cek gitu kan. Tapi masalahnya adalah banyak perusahaan-perusahaan di sini nggak memperbarui register perusahaannya, dan dia sudah pindah tapi dia tidak laporkan, jadinya datanya tidak terperbarui. Tapi bukan berarti dia ilegal lah gitu. Itu satu untuk verifikasinya. Yang kedua tentunya kita bisa cek langsung melalui telepon kalau dia menyediakan nomor teleponnya, atau kalau dia bisa memang atau kantornya kebetulan dekat dengan kantor kita di wilayah NSW, mungkin kita bisa datangi secara langsung. Kalaupun kantornya jauh, misalnya tidak berada satu wilayah dengan kita, ya kita bisa memberdayakan diaspora yang ada di wilayah-wilayah tertentu untuk mengecek keberadaan kantor ini. Jadi intinya pertama legalitas perusahaan Pak, gitu. Jadi itu sering sekali ya, waktu sejak 2 tahun yang lalu itu ada perusahaan Indonesia mau mengecek karena perusahaan Australia ini katanya mau membeli produk, saya lupa produknya apa ya. Dia sebutkan nomor kantornya, terus nomornya berapa, tinggalnya di mana, kebetulan wilayah NSW gitu kan. Kantor ini waktu saya lihat, saya nggak melihat langsung ya, tapi saya melihat melalui Google Map dan juga pemotretan melalui satelit gitu ya. Kantor itu memang ada secara fisik, tapi ternyata kami cermati lagi berita-berita tentang sepak terjang perusahaan ini. Perusahaan ini ternyata terlibat kasus pencucian uang dan kegiatan mafia di Australia. Ini kan sangat berbahaya nih kan gitu. Kami mencermatinya dari berita-berita dan juga jaringan kami yang ada lah seperti itu. Jadi memang seperti saya katakan harus jeli nih, gampang-gampang susah. Jadi kita tidak bisa mempercayai dalam satu sumber saja. Perlu dilacak juga keberadaannya melalui sumber-sumber lain itu. Itu yang bisa saya sampaikan Pak. Makasih. Ya, terima kasih Pak Kris. Memang kehati-hatian tetap harus jadi prioritas ya Pak, dengan dibantu sama ITPC, dan mungkin nanti BNI juga akan coba membantu untuk pertanyaan kedua nih Pak Tri. Karena Pak Tri. Ya, terima kasih Mas Justin. Ya, terima kasih Pak Dono atas pertanyaannya ya tadi ya, dari Bintang Java Cocoa. Ya, jadi metode pembayaran yang cocok ya bagi, kan baru kenal nih ya. Ini memang tepatnya adalah benar, letter of credit. Nah, sebenarnya ada satu lagi tadi ya, yang dengan jaminan bank itu tentunya dengan standby LC atau demand guarantee. Itu bisa untuk menjamin juga pembayaran. Jadi
selain LC apakah ada? Bapak tadi menyinggung, ya memang dari materi saya terkait dengan standby LC ataupun demand guarantee ataupun jaminan ya. Kalau di sini seperti bank garansi lah gitu ya. Apabila dia misalnya nih Pak Dono sudah mengirimkan barang, tapi kemudian dalam waktu disepakati tidak ada pembayaran, nah diklaim bank garansi tadi diklaim. Tapi bank garansi ini juga antar bank ya. Dan kemudian untuk memastikan ini memang kami ada 8 bank koresponden di Australia, yang tadi beberapa sudah kita seperti yang bank-bank besar di sana ya, NZ, Westpac, kemudian National Austral Bank, Commonwealth Bank. Nah ini dan ada bank-bank yang lainnya yang tidak saya tampilkan tadi. Itu tuh kita kalau menerima LC dari sana, nah makanya tadi bisa lolosnya seperti apa. Kemudian kami di sisi advising bank akan melakukan analisa dan kemudian kami akan adviskan ke Pak Dono ya, Pak ini Bapak dapat LC dengan syarat dan kondisi ABCD nih. Nah, ketika Bapak sudah memenuhi kondisi ABCD plus nanti kemudian juga disesuaikan dengan UCP 600 dan International Banking Practice, itu mestinya ya bank sana harusnya melakukan pembayaran ya, karena dokumennya yang Bapak submit ke BNI adalah clean gitu kan. Nah, mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut tuh Pak Dono, Bapak di mana nanti bisa kita mungkin secara technically gitu ya, bisa kita diskusi lebih lanjut supaya bisa menjamin keamanan pembayaran, Bapak. Mereka kan sudah minta kepastian pengiriman barang menggunakan LC, Bapak pun demikian. Ya harus ada kepastian pembayaran. Jadi menggunakan instrumen LC tadi, karena itu dua-duanya memitigasi resiko. Buyer kan juga pengen kepastian pengiriman ya, menggunakan LC tadi. Kemudian sebagai seller, Pak Dono juga harus mendapatkan kepastian pembayaran gitu kan. Kalaupun LC itu tidak oke, kita nggak pakai LC, bisa Pak pakai guarantee. Di luar LC tadi kita punya bank garansi tapi internasional gitu ya. Itu bisa juga untuk menjembatani itu. Apabila Bapak berkenan gitu ya, nanti bisa menghubungi tim kami yang dari beberapa kota. Silakan Pak, kita bisa berdiskusi lebih intens. Barangkali Ya, itu. Pak, terima atas informasinya. Tuh, Ya, tadi PIC sudah ada di Fenty ya, Pak. Saya kan lokasi di Jakarta, Pak. sudah dicatat ya Pak Dono di mana? Nah, lokasi saya di Jakarta, di Tebet. Oh, di Jakarta bisa dengan keempat-empatnya Pak, karena beliau itu ada di Jakarta. Oh, boleh, Nanti Pak. Jakarta Nanti kita mana? tinggal bisa arrange schedule, Pak, ya bisa. Siap. Saya bisa Siap. ketemu dengan Bapak. Oke, Dengan Pak. senang hati, Pak Dono. Dengan senang hati kami bisa menjawab pain point Bapak. Makasih. Ya. Terima kasih. Sementara Terima itu. kasih, Pak. Terima kasih Pak Dono. Semoga tadi sudah paham apa informasi yang dapat sudah bisa diterima ya. Nah, terima kasih juga Pak Ali ini sudah menjawab chat ya Pak ya. Saya lihat semuanya mengerti teman-teman semua. Kemudian kita lanjutkan mungkin 3 pertanyaan lagi nih yang recent dari Ibu Kain Ibu ya, dengan Ibu Rita ya. Silakan Bu, singkat dan bisa ditunjukkan dulu. Ya, terima kasih Pak Yustin. izin Pak, saya mau bertanya kepada Pak Kristoporus. Kebetulan produk kami ini adalah fashion, Pak. Dan saya ingin tahu apakah ada peluang untuk produk fashion untuk di Australia. Demikian Pak, terima kasih. Oke, fashion. Oke, makasih banyak atas pertanyaannya Bu. Fashion. Di sini fashion itu fashion yang inovatif Bu. Jadi apa saja fashionnya, baik itu baju, sepatu, tas kulit dan sebagainya. Namun perlu diperhatikan bahwa bahan fashion itu tidak mengandung yang dilarang di pasar Australia ya. Jadi lagi-lagi kita cek harus di Biosecurity Act-nya tadi gitu. Nah, kalau dia fashionnya tas kulit misalnya, tasnya tidak terbuat dari kulit buaya atau hewan-hewan yang dilarang untuk dijadikan bahan dari fashion tersebut. Itu dicek juga di Biosecurity Act. Australia sendiri punya namanya pameran GSA di Sydney dan Melbourne. Ini pameran terbesar ini. Tahun lalu itu kita bekerja sama ya Kementerian Perdagangan untuk membuat 12 exhibitor untuk pameran GSA ini. Fashion, tas kulit, baju, sepatu dan lain-lainnya gitu. Nah, untuk
exposure fashion ini memang ada di kota Sydney, Bu. Di sini perputaran produk fashion itu ada, dan di sini fashion itu jual di channel distributionnya bermacam-macam itu, di supermarket ya, supermarket besar, dan juga fashion toko-toko fashion yang berada di kota Sydney. Untuk buyernya menjual produk yang tadi, bahan-bahan yang diizinkan di pasar Australia oleh pemerintah Australia, Bu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Jadi kita tahu bahwa untuk siap kita tahu dulu potensi kompetitor-kompetitor yang ada di sini, China dan Thailand juga, Vietnam dan Bangladesh, Pakistan, terutama untuk fashion baju. Ibu ini fashionnya apa ya, baju Ibu ya? Saya baju-baju casual dari bahan etnik, Pak, dari tenun yang dikombinasikan dengan bahan denim. Jadi seperti jaket, traditional jacket bomber, kemudian outer, ada juga t-shirt, dress, dan kami juga memproduksi produk-produk turunannya, Pak, seperti tas dan juga kalung craft yang terbuat dari bahan-bahan sisa dari pakaian, Pak. Bahan-bahan sisa dari pakaian itu bagus, Bu. Ini masyarakatnya sangat senang apabila ada produk daur ulang gitu ya. Untuk yang etnik memang begini, karena Australia ini kan multi etnis, tentunya mereka ini sangat menghargai produk-produk yang, apalagi fashion yang berasal dari etnis tertentu misalnya. Namun perlu diingat bahwa jangan sampai fashion itu di-create dengan bahan yang full etnis, Bu. Misalnya batik kita jual gini. Di sini batik hanya dikenal oleh diaspora Indonesia gitu kan. Nah, perlu kita cermati, oh ya, batik ini mungkin kita bisa kombinasikan misalnya 30% untuk membuat tas. Di atas 30% lagi dari bahan lain supaya lebih apa namanya, etnisnya ada gitu, tapi inovasinya juga jalan seperti itu. Untuk yang craft-nya tadi ada ya, Bu, ya, saya dengar tadi. Ada, Pak, kalung. Kami membuat kalung juga. Kemudian ada boneka yang dibuat dari bahan-bahan sisa. Jadi semua bahan sisanya kami coba untuk pergunakan gitu, Pak. Dan untuk pakaiannya sendiri kami kombinasi dengan denim, Pak, sehingga dia bisa menjadi pakaian casual dan bisa dipakai oleh berbagai kalangan usia. Baik. Ya. Oh ya, perlu saya sampaikan, Bu, bahwa ATPC Sydney ini kita ada dua metode untuk pendekatan terkait pencarian buyer ini. Satu, pencarian buyer yang melibatkan Kementerian Perdagangan untuk program business matching. Jadi Kementerian Perdagangan ini ya, ini sekalian untuk Bapak Ibu yang lain juga ya, dari berbagai sektor. Setiap beberapa periode tertentu, Kementerian Perdagangan mengharuskan seluruh program perdagangan ATPC ada untuk membuat business matching, menjalankan business matching dengan buyer-buyer dari sektor-sektor tertentu, misalnya fashion, seafood, dan sebagainya. Jadi bisa dijajaki juga, Bu, untuk berkomunikasi dengan Ditjen PEN untuk bisa ikut serta dalam program business matching ini gitu. Dan business matching yang kedua, metode kedua adalah business matching yang kami lakukan secara mandiri, tapi laporannya tetap ke Kementerian Perdagangan. Ya ini misalnya insidentil, jadi ada demand misalnya dari pasar Australia, minta produk tertentu misalnya fashion, kopi, furniture, dan sebagainya, dan ini butuh cepat. Biasanya kami langsung memanggil, mencari potensi supplier potensial untuk bisa memenuhi pasar Australia dan permintaan sesuai dengan spek yang diinginkan oleh para buyer ini gitu, Bu. Jadi mungkin nanti silakan saja Bapak Ibu bisa diserahkan company profile-nya ke BNI Explora, nanti Mas Justin dan tim bisa mengorganize untuk bisa dipertemukan dengan buyer potensial apabila memang ada ke arah situ ya, Bu. Makasih, Bu.
Terima kasih Pak Baik. Christophorus. Ya, terima kasih Pak Kris, Bu Rita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami konfirmasikan panitia sudah ngasih linknya. Jadi link ini mohon diisi karena setiap ini kita sangat berterima kasih sekali sama Kemendak, Perwadak ya teman-teman dari Atasnya Perdagangan dan ITBC itu setiap bulan itu kita dapat inquiry nih Bu terkait dengan permintaannya. Tentunya sesuai dengan apa namanya kebutuhan di negara tersebut. Jadi kami harapkan Bapak Ibu bisa mengisi link tersebut. Nanti kalau ada apa informasi kebutuhan di berbagai negara itu kita akan prioritaskan. Baik, Pak Kris, ini sudah agak lewat. Apa masih kesempatan ada 3 resen ini? Saya rasa masih bisa satu page lagi. Kalau Mas Ali nanti Jadi bantu saya juga nanti untuk insight. siap. Baik. Ya, izin ini satu atau dua ya Pak ya, mohon maaf nih. Tadi ada Marcelivo dulu ya, silakan nanti dilanjut Bu Erina ya. Mungkin Halo pertanyaannya Pak, to the point aja ya, Bapak Ibu. Iya, boleh. setuju. Saya izin. Iya. Selamat siang, Pak. Yang Bu. Iya, siang. Saya dengan Marcelivo, mungkin pertanyaannya hampir sama dengan Ibu yang sebelum saya tadi. Produk saya adalah fashion, yaitu tas, Pak. Tapi lebih spesifik lagi custom seperti menerima pesanan untuk gift, merchandise gitu. Ada pasar lokal saya berupa bank, hotel seperti itu. Terus event-event tertentu seperti seminar-seminar gitu. Nah, kalau market untuk di Sydney, Australia ini apakah bisa Pak tembus sampai pasar sana Pak? Mungkin juga di sana ada membutuhkan seperti hotel-hotel, perusahaan-perusahaan. Mohon bimbingannya Pak. Itu aja bisa Mas Iya. Ali Iya. dijelaskan. Iya, sebenarnya kebutuhan di sini cukup banyak ya untuk tadi Bu bilang apa Bu? Tas ya. Merchandise ya, seperti pouch, merchandise, tote bag. Saya di sini supplier bank. Sebagai salah satu contoh bank besar di Indonesia, saya masuk sebagai supplier. Yaitu saya lebih spesifik ke produksi massalnya, Pak. Iya. Di sini ada kebutuhan ya Pak, kalau dari hotel, resort sih jadi kita bisa masukkan sih Bu, kita Iya, bisa. bank, kantor-kantor ya untuk gift dan mereka private label ya, Pak, brand tertentu, perusahaan-perusahaan seperti itu. Tadi Pak Kris sempat sampaikan juga, jadi di sini kan preferensi marketnya lebih ke yang handmade, kemudian ada etniknya, minimalis tapi tetap artistik, jadi lebih menonjolkan sustainable-nya, cultural story-nya, jadi sesuai dengan desain selera pasar dari Australia lah Bu, jadi lebih ke minimalis ya. Mungkin bisa saja kita coba tawarkan ya Pak, nanti bisa kita Iya, tapi bisa juga sih Pak, bisa juga untuk tas-tas custom ya. etnik yaitu itu bisa sih. Cuman kita lebih spesifik seperti kayak produksi massal dikelola di sini seperti itu. Seperti waktu itu contoh Bea Cukai menganjurkan untuk membeli bahan dari luar diproduksi di sini dan dikirim di negara itu, bisa seperti itu karena untuk tenaga kerja Indonesia untuk mengurangi pengangguran seperti itu Pak. Biasanya sih kami itu Bu, kita mengkurasi dulu company profile dan katalog produk teman-teman dari pelaku usaha. Nanti kalau memang ada inquiry atau kita bisa ada business opportunity, kita bisa tawarkan ke Bapak Ibu, misalnya ada yang cocok, kita juga bisa tawarkan ke pelaku usaha di Australia, apakah produk Bapak Ibu masuk nih dengan sesuai dengan selera dari market Australia sendiri gitu loh Bu. Nanti bisa kita Iya. matchingkan, kita bantu bisnis matching. Jadi memang semua untuk produksi saya by PO begitu, custom sesuai keinginan dari buyer Pak. Bentuk, ukuran, bahan gitu. Jadi untuk tektokannya gitu, kirim sampelnya seperti itu Pak. Mohon arahan aja Pak untuk pengen sih mencoba market di Australia. Karena Baik, mengingat Ibu, di sana tenaga kerja untuk penjahit kan susah ya Pak ya di sana ya, hampir tidak ada ya. Saya terakhir itu menerima ya semacam tas batik gitu tapi hand carry Pak. Baik Ibu,
tadi beberapa sudah dijawab sama teman-teman Refri. Iya. Mungkin mohon diisi aja link registrasi yang kita produknya, karena kan tentunya teman-teman butuh contoh profil produk dan informasi lebih lanjut, Bu. Mas Dewi. Iya. Mohon maaf, Oke. dengan Ibu siapa tadi Terima kasih. saya? Dengan Ibu Yohana, Pak. Ibu Yohana, Terakhir terima saya sih kasih. ada Bu kirim Yohana, ke Sydney, tapi hand carry, Pak. Hand carry mereka, karena mereka ya, punya drugstore gitu di hotel gitu, cuman nggak ada penjahit gitu, Pak. Gitu. Jadi baik. diproduksi di Indonesia, tapi belum melewati ekspor secara legal ya. Jadi mereka hand carry gitu. Baik, Ibu. Ya. Iya. Nanti kalau lebih lanjut bisa nanti dengan email ya kali ya. Tapi Iya. kembali lagi kita butuh informasi yang lebih lengkap. Silakan diisi. Gitu ya, Iya, Bu. siap, Pak. Bu Yana, ya. Terima kasih. Iya. Mungkin kita lanjut Iya. dengan Baik, terima kasih, Pak. dengan CV. Terima kasih. Dengan CV Erina, dengan Iya. home decor ya. Terima kasih Pak. Kami dari CV Erina, posisi di Bali dan pasar. Selama ini kami memang selalu bekerja sama dengan agen, sehingga kami bukan eksportir langsung. Jadi kami mereka pesan lalu sesuai dengan policy company kami, DP dulu begitu 30%, lalu ketika barang dikirim mereka QC sedikit randomly, lalu kemudian mereka lunasin. Jadi kami tidak melakukan pembayaran dengan US dollars atau seperti itu. Selama ini agen kami itu ada di Jogja dan market kami sudah dikirim ke Amerika, ke USA, ke Jepang dan Uruguay. Lalu kami sendiri mendapatkan satu buyer juga, kalau nggak salah juga ikut di BNI Expora dari Vancouver. Itu mereka beli dari kami langsung, tapi pembayaran melalui BCA karena mereka juga Indonesia. Jadi kami selalu menerima langsung dalam rupiah. Lalu kemudian yang pertanyaan kami ini adalah kira-kira apa ada buyer dari Australia yang juga mau mengimport barang-barang kami untuk bisa dijual di Australia. Mungkin diaspora ada yang mau bergerak di dalam home decor dari kayu, dan mungkin saya bisa sedikit menunjukkan barang saya ini. Apa ini kelihatan? Ini yang paling banyak kami jual adalah kayak angel fish ini, kemudian ada koi, ikan koi ini paling banyak ke Amerika. Jadi banyak sekali barang yang, tapi rata-rata sih memang mintanya yang natural wood ya, sedikit-sedikit di whitewash seperti itu. Jadi kalau seandainya ada dari Australia yang membutuhkan, mungkin bisa kami hubungi untuk sebagai importir di sana. Itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Ibu Erina, ini yang waktu event yang di BSD, Bu ya, sama Den Haag juga ya, betul Bu ya? Amerika ini bukan Bu yang bayarnya? Ya, saya belum pernah ikut Pak, selalu nggak kepilih. Belum berjodoh. Ya, silakan Pak Ali atau Pak Kris. Oke, nanti bisa ditambahin Mas Ale ya. Jadi untuk produk ini produknya kayu ya Bu ya? Iya, kayu home decor. Kami juga ada kaca Pak, seperti root glass itu yang kaca tiup. Nah, itu juga banyak ke Kanada dan Amerika. Kalau untuk kayu Bu, seperti dalam slide saya sebelumnya ini penjelasan saya, ya. Australia SVLK ya. Sensitif untuk kayu. Mereka ingin traceability kayu ini apa secara legal ilegalnya, lalu apakah mengandung penyakit yang bisa dibawa yang bisa mencemari industri perkayuan mereka.
seperti saya katakan, biosecurity ini harus kita cek di situ jenis kayunya apa. Makanya kode HS sama Iya, ini dicek gitu ya. Nanti akan iya. keluar apakah itu perlu impor atau tidak. Saya nggak ingat banyak sekali tuh daftar kayu furniture yang berasal dari kayunya kayu apa itu udah di klaster-klaster mereka dalam biosecurity itu. Kayu itu perlu izin impor atau tidak, itu satu. Karena kalau itu merupakan kayu yang dilarang atau dibatasi masuk ke Australia dan itu sudah sempat ke pasar Australia, sudah sempat mau masuk ke Australia, itu kayu itu ya harus dimusnahkan nanti di pelabuhan atau dipulangkan ke Indonesia dengan biaya yang ditanggung oleh di ekspornya sendiri atau importirnya. Ini kan kerugian nih kan bagi kita. Jadi makanya dicek dulu apakah kayu itu boleh masuk ke Australia atau tidak gitu Bu. Iya. Pasarannya di Australia tentunya kalau itu sudah bebas dari di pelabuhan, sudah lolos tes oleh uji laboratorium oleh Biosecurity Act, tentunya tantangan berikutnya adalah siapa yang beli di sini, kan begitu kan? Pemasarannya bagaimana? Nah, harus dipastikan bayarnya itu bayar yang bertanggung jawab, bayar yang mengerti plural dan distribusi pasar Australia, gitu Bu. Ya. Sekali lagi yang kita sampaikan bahwa ini bisa disampaikan sekalian ke Mas ya, mengisi formulirnya, nanti kita bisa mencari opportunity untuk bisa dihubungkan ke buyer-buyer tertentu. Semoga Terima kasih Baik, Pak Kris. Bu Bu Rita ya, sorry. Ya, jadi ini waktunya sudah mendekatinya ini Pak ya, Justin, akhir ya Pak. izin. Siap. makasih Pak. Iya, mohon maaf tadi dengan siapa? Adi Surya, Pak. Iya, Pak Adi, mohon maaf ini waktunya sudah habis sih Pak Adi. Aduh, Surya mungkin Bapak bisa singkat dikit aja, Pak. gimana Boleh nggak? Pak Kris? Pak Kris gimana? Satu aja ya. Terakhir, sebelumnya Mas Justin, saya ada link platform Biosecurity Act tadi. Mohon disampaikan di chat. saya share Pak. Oh ya, Mas Ale ya. Oke, silakan. Oke, silakan satu lagi ya Bapak Ibu dengan segala hormat. Boleh, baik. Terima kasih banyak. Baik Pak, singkat aja. Terima kasih Pak Justin, Pak Christopher. Saya Adi Surya dari Tenun Alus Indonesia, lokasi di Bali. Saya pemula. Jadi intinya adalah apakah ada yang bisa dikerjasamakan yang tentunya dibantu oleh ITPC di Australia untuk kita bekerja sama, bukan ekspor sifatnya Pak, tapi lebih ke collab dalam arti kata trial produk dan marketnya dulu. Artinya bisa dapatkan rekanan dalam bentuk mungkin konsinyasi atau galeri yang ada di Australia. Mudah-mudahan ada galeri Indonesia. Itu sih singkatnya Pak. Karena pemula, makasih. Oke. Bukan dalam bentuk buyer, tapi misalnya ada semacam trading house, rumah pamer yang bisa memamerkan produk ini, mendisplay produk ini. Begitu ya Pak ya, untuk jangka panjang? Betul, betul. Oke, baik. Di sini sendiri ada yang namanya trading house, tapi saya tidak bisa katakan trading house ini aktif untuk menjalankan display barang ya Pak. Tapi ini bukan di bawah Kementerian Perdagangan, bukan di bawah jawab ITPC Sydney, tapi dikelola oleh sekelompok diaspora Indonesia yang berorientasi bisnis impor produk Indonesia gitu. Saya mendengar trading house ini punya hubungan dengan Kadin Indonesia karena pengelolanya ini anggota Kadin Indonesia, tapi yang berada di Australia gitu. ITPC sendiri tidak ada membuka trading house sendiri Pak, karena kantor kita di sini kan tidak terlalu luas. Namun untuk display sebagian barang-barang Indonesia yang ukurannya kecil itu bisa gitu. Seperti topi bakat hat gitu ya Pak, bisa ya?
Cuma gini, barang-barang di ATPC ini kan sebagian besar ini yang titipan para pengusaha sudah lama gitu. Jadi Baik. kami kayak untuk makanan minuman nih harus kami ganti gitu. Masih ada slotnya dan itu tergantung dengan ukuran barang. 2 tahun yang lalu itu kami menyelenggarakan di Ibil itu pameran untuk tanaman bangunan. Kami mengundang 4 sekitar Indonesia. Salah satunya itu dia produsen pintu ukuran 2 meter, Pak. Itu dibawa ke Sydney. Selesai pameran tuh dia ingin di display di kantor kami. Tentu saja nggak bisa, Pak. Kalau itu kan nggak bisa masuk kantor. Kalau lewat mana gitu, pintunya gitu. Jadi masih reasonable ukurannya, ya mungkin bisa di kantor kami. Tapi itu pun lihat nggak gitu. Tapi kalau misalnya dia agak banyak, ya sarankan di trading house itu gitu, Pak. Untuk trading house itu mungkin saya bisa connectingkan dengan salah satu pembinanya nanti. Bapak bisa berhubungan langsung dan kontak Boleh, saja. Pak. Sekali lagi kami tidak ada hubungan dengan mereka ya, Pak. Paham, mengerti. Indonesia. Kalau mereka misalnya, oh ya dibayarlah segala macam itu. Paham. Itu kira-kira gitu. Nanti bisa itu kontaknya di mana? Justin kita komunikasi. Ke Pak Justin boleh. Iya, Pak. Siap. Ya, Pak Adi. Ya, jadi Pak Adi tadi dari Pak Ali sudah informasi email terkait mau kalau ini Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan bisa email ke tadi di chat sudah ada ya, email ke ITPC ya. Siap. IG-nya juga. Nanti silakan. Terima kasih banyak Pak Justin. Terima Terima kasih Pak kasih, Christopher, terima kasih Pak Justin. Ya,